Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur sekali Bapak Ibu kita bisa berkumpul di sini di pelatihan auditor halal ya angkatan 34 sudah 34 angkatan Halal Institute menyelenggarakan pelatihan auditor halal dan ini memang masih lumayan sedikit gitu ya dibandingkan dengan pelatihan yang penyelia halal yang sudah 100 berapa kemarin 100 lebih gitu ya. Baik Bapak Ibu, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Saya sudah diperkenalkan sama Bu Elia ya, saya Bu Dewi Khalifah, bisa dipanggil Bu Dewi. Saya juga salah satu fasilitator dan instruktur di Halal Institute. Ada beberapa tim saya di sini. Cuman ada yang belum hadir nih. Pak mungkin belum di rename ya. Nanti di rename dulu biar bisa dilihat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini dari berbagai macam latar belakang ya, dari beberapa LPH dan dari akademisi. Hari ini saya diamanahkan oleh Halal Institute untuk menyampaikan materi terkait sistem jaminan produk halal. Sebelum saya mulai, ini nanti kita sebelum istirahat ya, ini menjelang waktu istirahat, menjelang waktu capek. Masih semangat kah Bapak Ibu? Semangat. Semangat ya. Insya Allah ini menjadi apa ya namanya? Salah satu bentuk ibadah gitu ya bagi kita karena ini majelis ilmu. Tetap semangat Bapak Ibu, insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah, amal kebaikan. Bapak Ibu dapat pahala di dunia dan di akhirat nanti ketika sedang melaksanakan pelatihan ini dan melaksanakan tugas sebagai auditor halal. Tadi saya sempat menyimak gitu ya, closing statement juga dari Pak Bisma. Sebelum saya mulai, boleh saya berikan semangat dulu dengan memberikan pantun? Kita serius tapi santai, santai Boleh, tapi Bu. serius, karena waktunya panjang gitu ya. Meskipun ada terpotong jeda, waktunya panjang. Baik, boleh minta cakepnya ya. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Jangan tergoda beli baju mahal. Cakep. Selamat belajar para peserta pelatihan. Semoga kompeten sebagai auditor halal. Yeay, Amin. Ya amin. Rabbal Alamin. Nanti hari yang ke ini ada yang sampai hari yang kelima ya. Ada yang keempat, ada yang kelima. Mudah-mudahan nanti Bu Elia akan mengumumkan Bapak Ibu semua lulus. Amin. Nah, Amin. Amin, amin, amin. karena apa auditor halal masih sedikit Bapak Ibu. Masih dibutuhkan kontribusi Bapak Ibu semua. Gitu ya. Mudah-mudahan lulus semua bisa bergabung di LPH dan bisa melaksanakan sebagai auditor yang amanah. Baik, Bapak Ibu, ini adalah materi terkait sistem jaminan produk halal. Jadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang langsung akan melaksanakan atau mengikuti uji kompetensi. Dinyatakan sebagai auditor halal yang kompeten itu jika Bapak Ibu menguasai tiga unsur dalam jabatan auditor halal, yaitu unsur pengetahuan, knowledge, unsur keterampilan skill, dan unsur sikap kerja atau attitudes. Nah, untuk sistem jaminan produk halal ini, SJPH ini adalah unsur pengetahuan yang harus Bapak Ibu ketahui, yang harus Bapak Ibu pahami. Kenapa demikian? Karena sebagai auditor halal, ketika akan melaksanakan pemeriksaan, referensinya, panduannya, jika dinyatakan tidak sesuai atau ada ketidaksesuaian dan menjadi temuan, itu referensinya adalah 5 kriteria yang ada di SJPH. Jadi Bapak Ibu akan memeriksa bagaimana implementasi 5 kriteria SJPH di perusahaan atau di pelaku usaha. Jadi ini adalah dasar pengetahuan yang harus Bapak Ibu ketahui dan pahami. Karena Bapak Ibu akan memverifikasi, memvalidasi apakah sesuai standarnya dengan yang sudah diatur di SJPH. Gitu ya. Nah, bagi pelaku usaha, SJPH ini juga
merupakan dasar pedoman panduan mereka untuk bagaimana melaksanakan penjaminan produk halal di perusahaannya, bagaimana sistem yang harus dijalankan, itu referensinya adalah SJPH. Baik, kita mulai buka paparannya ya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oke, sebentar-sebentar. Hmm. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, baik, Alhamdulillah. Nanti jika ada kendala, suara saya yang kurang jelas atau tampilannya yang ada kurang jelas, mohon untuk segera menginformasikan ya, supaya tidak nanti tidak terganggu proses kita belajar. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang sudah mengenal SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal? Ada sekitar 60 orang ya. Ada, Bu. Saya, Bu. Oh iya, silahkan Bapak, apa yang Bapak ketahui sistem jaminan produk halal ini Bapak SJPH? Boleh sharingnya? Ya, jadi eh, awalnya dari waktu kita muncul tahun 2000 berapa, 2019 ya, Mhm. 2020 saya lupa. Kita tuh dapat keharusan untuk mengikuti sertifikasi halal. Cuma waktu itu memang yang saya pegang ISO, jadi karena saya udah bagi-bagi tugas, waktu itu yang pegang adalah teman saya menjadi penyedia halal. Nah, secara rutin kita itu akhirnya membangun sistem karena kan bagian quality ya Bu ya. Kita Mhm. membangun sistemnya mulai dari procurement, kemudian quality, kemudian proses diproduksi sampai dengan pengiriman. Itu yang kita jagain sampai sekarang gitu Bu. Oke, berarti ini Bapak siapa? Izin? Pak Ari Bu, Pak Ari. Pak Ari ini berarti dari ini praktisi ya? Dari perusahaan? ya, dari praktisi perusahaan sekarang udah pensiun dini. Jadi mulai usaha dari usaha sendiri di supply chemical bahan pangan, chemical food grade. Kemudian karena salah satu untuk dekat sama UMKM itu adalah halal, maka saya belajar jadi auditor halal gitu. Baik, Masya Allah. Sudah banyak pengalaman berarti ya Pak Ari ya. Jadi Ya yang karena bantuin pemerintah juga Bu, kalau bisa bisa ngebantuin, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tahun 2026 kan. iya betul. Jadi eh, se- apa sebenarnya bukan hanya pemerintah Pak yang terbantu, tapi umat Islam, gitu ya Pak, akan terbantu dengan kontribusi Bapak dan Ibu semuanya di sini akan memberikan apa bantuan untuk bisa memeriksa apakah bahan ini halal, produknya halal dan sudah ada bisa dijamin dengan adanya sertifikat halal. Itu ya. Jadi bukan hanya membantu pemerintah sebenarnya Pak. Kalau saya sih membantu umat Islam gitu ya, sesama Muslim supaya bisa terlindungi dari mengkonsumsi produk yang tidak halal. Tidak. Selamat Pak Ari, mudah-mudahan sukses ya Pak. Ya, terima Ya, kasih. baik. Pak Ari tadi sudah menyampaikan perusahaannya sudah menerapkan SJPH di tempat usahanya. Selain Pak Ari, apakah ada yang bisa sharing dulu karena waktu kita panjang ya? Boleh saya tahu? Berarti ini baru semua ya? Oke, Bapak Ibu, ya, Bu Mega, silakan Ibu Mega. Ada raise hand? Iya, selamat siang Bu Dewi. Saya izin mungkin terkait sistem jaminan produk halal yang saya mengetahui itu ada 5 begitu ya kriterianya, di mana di dalamnya ada komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, proses produk halal, produk, dan juga pemantauan dan evaluasi. Jadi 5 kriteria itu yang nanti perlu diterapkan secara sistematis begitu di perusahaan begitu. Iya, betul. Bu Mega dari LPH? Jadi sebelumnya saya ini penyelia, Bu. Penyelia. Oh, eh, oke. dan alhamdulillah dapat tawaran dari LPH begitu untuk mengisi posisi auditor. Jadi disarankan untuk mengikuti pelatihan, begitu, Bu. Harus punya sertifikat pelatihan dan uji kompetensi Iya, nanti. iya, siap insya Allah. Baik.
Jadi sudah banyak tahu ini kalau begitu Bu Mega ya. Nanti kalau ada pertanyaan Bu Mega dan mungkin Pak Ari, kita anggap sama dulu ya. Nanti jangan ini biar teman-teman nanti bisa sistematis nanti untuk mengikuti materi gitu ya. Siap, siap. Bisa disimpan dulu nanti pertanyaannya. Yang untuk 5 kriteria ini akan saya buka pertanyaannya per kriteria kita diskusi, gitu ya, karena ada 5 kriteria. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Jadi ini SJPH atau Sistem Jaminan Produk Halal didasarkan pada satu regulasi paparan ini yaitu berdasar keputusan Kepala BPJPH atau kita singkat KEP-Kaban nomor 20 tahun 2023 tentang kriteria sistem jaminan produk halal. Mungkin sudah di-share ya oleh Bu Elia ya. Apakah sudah ada yang mendownload? Sudah. Oke. Jadi kalau ada yang belum download, saya sarankan untuk segera mendownload karena ini adalah regulasi dasar yang harus kita punyai. Isinya hanya 17 halaman saja. Jadi ini sangat singkat, padat, dan ini kalau bisa khatam ya Bapak Ibu ya, khatam dengan Kepkaban 20 tahun 2023. Karena referensi kita akan bekerja sebagai auditor, akan memeriksa, akan melaksanakan audit itu adalah Kepkaban 20 tahun 2023. Hanya 17 halaman saja, gitu ya. Ini harus khatam nih Bapak Ibu. Terkait apa? Terkait ketentuan yang ada di dalam Kepkaban ini terutama pada kriterianya. 5 kriteria yang diatur yang harus diimplementasikan oleh perusahaan dan kita akan memeriksa apakah penerapan 5 kriteria ini sudah sesuai ataukah belum. Jika memang dianggap tidak sesuai atau kita nilai tidak sesuai, maka itu akan jadi temuan pada saat proses kita mengaudit. Ya, jadi itu harus di-download untuk kemudian dibaca-baca kembali, Bapak Ibu. Nah, ini ya untuk Kepkabannya tadi ya. Kepkaban 20 tahun 2023 ini mengatur tentang perubahan atas Kepkaban 57 tahun 2021 yang juga mengatur kriteria sistem jaminan produk halal. Jadi sebelumnya di tahun 2021 itu sudah ada Kepkaban yang mengatur kriteria SJPH. Nah, 2 tahun kemudian ada perubahan, beberapa yang ada penyempurnaan dan perubahan sehingga dirilislah Kepkaban yang terbaru yang di nomor 20 tahun 2023. Kita mengacu pada regulasi yang terbaru. Jadi kalau saya juga sebagai asesor itu ya, ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas sebagai auditor halal minimal 2 tahun, itu kan akan diuji dengan metode namanya portofolio. Kalau belum berpengalaman, masih hasil pelatihan, itu nanti observasi. Nah, ketika saya menguji seorang asesi auditor halal yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun, itu kan menggunakan dokumen pendukungnya hasil kerja. Nah, saya lihat itu di rencana audit gitu ya, kemudian laporan pemeriksaan dokumen itu masih tertulis Kepkaban 57 tahun 2021. Jadi belum diupdate, gitu ya. Nah, saya kira ini menjadi satu yang harus diperhatikan gitu ya bagi kita untuk bisa terus mengupdate regulasi. Jangan sampai kita masih menggunakan regulasi yang lama, gitu ya. Seperti itu. Nah, standar halal Indonesia ada beberapa regulasi yang harus kita ketahui. Selain tadi ya ada Kepkaban 20, ini merupakan generalnya. Jadi ini merupakan apa hal yang masuk untuk semua kriteria sistem jaminan produk halal gitu ya di Kepkaban 20 tahun 2023. Tapi kita juga perlu untuk membaca kembali beberapa referensi, yaitu yang pertama bisa di SNI 99001 tahun 2016 tentang sistem manajemen halal. Kemudian ada diatur juga terkait pemotongan halal pada unggas dan ruminansia di SNI 99002 tahun 2016 dan SNI 9093 tahun 2018. Untuk kemudian jika Bapak Ibu akan mengaudit perusahaan yang di bidang pangan, maka Bapak Ibu juga perlu mengetahui membaca kembali SNI 99004 tahun 2021 yang mengatur tentang persyaratan umum pangan halal. Nah, untuk yang di RPH dan RPU yang akan mengaudit RPH dan RPU selain ada Kepkaban 20 tahun 2023,
BPJPH juga mengeluarkan keputusan Kepala BPJPH nomor 77 tahun 2023. Nah, ini khusus tentang penyelenggaraan sistem jaminan produk halal pada pemotongan hewan ruminansia dan juga unggas. Nah, kalau di makanan itu khusus sudah diatur di Kaban 78 tahun 2023. Bagaimana tentang pedoman pangan halal, pedoman pengolahan atau sertifikasi halal makanan dan minuman. Itu ya. Nah, untuk Kepkaban 20 tahun 2023, Bapak Ibu, ini ada struktur yang harus kita ketahui. Jadi ada yang pertama kita akan membahas pendahuluan, kemudian kita juga akan membahas ruang lingkup, kemudian bagian yang ketiga ada istilah dan definisi, yang keempat itu azas SJBH, dan yang kelima yang pokok ini yang akan kita urai satu-satu, yaitu bagian yang kelima yang juga ada 5 kriteria. Dan kemudian bagian yang keenam ada informasi terdokumentasi. Itu ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu ya, sistem prinsip sertifikasi halal di Indonesia itu merupakan berupa berdasarkan ketelusuran, gitu ya. Artinya apa? Yang pertama dari bahannya dulu. Kita harus memastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksi adalah halal. Jadi semua bahan yang kita gunakan itu harus dipastikan halal semuanya. Kemudian yang kedua, kita harus pastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi dari bahan haram maupun najis terhadap produk. Baik ini kontaminasinya bisa berasal dari peralatan produksi, bisa berasal dari pekerja, maupun bisa berasal dari lingkungan produksinya. Jadi jangan sampai pada saat proses produksi ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis. Jadi kalau ada istilahnya najis, ada namanya mutanajis. Mutanajis itu bahan atau produk yang memang sudah suci halal tapi terkontaminasi najis. Akhirnya jadi mutanajis. Nah, ini yang harus dihindari terjadinya mutanajis. Nah, setelah dipastikan bahan yang digunakan itu semuanya halal gitu ya. Kemudian dalam proses produksinya sudah dibuat atau dilaksanakan supaya tidak terjadi kontaminasi, dihindarkan dari kontaminasi bahan haram maupun najis, maka yang terakhir harus dipastikan bahwa proses tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan dan konsisten, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka perlu ada sistem yang harus diterapkan, ada sistem yang akan menjadi pedoman panduan dalam penerapan penjaminan produk halal tersebut sehingga bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sesuai regulasi Bapak Ibu ya, definisi dari sistem jaminan produk halal itu adalah merupakan pendekatan yang sistematis. Jadi ini pendekatan yang teratur, yang tidak terpisah-pisahkan, terintegrasi gitu ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang ini disusun untuk diterapkan dan dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara mengidentifikasi bahan, mengidentifikasi kontaminasi terhadap bahannya, baik itu pada proses produksi, baik pada produk maupun pada sumber dayanya, dan juga pada prosedurnya. Jadi diidentifikasi. Nah, ini tujuannya adalah dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halalnya itu sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Jadi untuk lembaga yang berkewenangan ya untuk melakukan penjaminan produk halal itu saat ini adalah BPJPH. Gitu ya. Jadi semua persyaratan yang menetapkan harus BPJPH, apakah itu sertifikat halal dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sistem jaminan produk halal ini harus diterapkan ya. Wajib. Jadi hukumnya itu harus wajib diterapkan oleh pelaku usaha. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi produksi selama masa berlakunya sertifikat halal. Gitu ya. Kalau saya boleh tahu berapa lama masa berlaku sertifikat halal, Bapak Ibu? Yang terbaru seumur hidup, Bu. Gimana Bu Nastia? Nastia ya?
Yang terbaru seumur hidup, Bu. Seumur hidup. Baik, terima kasih Ibu. Ada syaratnya kah, Bu? Syaratnya tetap konsisten dan menerapkan sistem jaminan produk halal. Oke, baik. Terima kasih Bu Mastia. Saya catat untuk aktifan Bapak Ibu nih. Sama saya Dela, Bu. Oh, Dela. Ya, 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 dia. Mbak Dela. Oke. Jadi ya benar ya yang disampaikan oleh Mbak Dela berlaku selamanya sepanjang tidak terdapat dua syarat, sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan, gitu ya, tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau PPH atau tidak ada perubahan proses produk halalnya, gitu ya. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Jadi sesuai pasal 88 di PP 42 tahun 2024 yang terbaru, sertifikat halal tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan bahan dan juga BPH. Jadi kalau ada perubahan, apakah itu di bahannya atau di prosesnya atau di kedua-duanya, maka harus dilaporkan. Jika pelaku usaha ini akan mengubah komposisi bahan atau PPH-nya bagaimana setelah mendapatkan sertifikat halal? Ya wajib memperbaharui sertifikat halalnya, termasuk jika misalnya ada pengembangan produk pada jenis produk yang sudah tercantum pada sertifikat halal. Jadi akan ditambahkan pada lampirannya. Nah, ini harus diajukan ke BPJPH melalui si halal gitu ya. Nanti ada pengajuan, ada permohonan, ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Gitu ya. Jadi dulu itu memang berlaku 4 tahun. Kemudian ada pada saat Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Kemudian ketika ada undang-undang yang terbaru di Undang-Undang Nomor 6 2023 itu berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan tadi bahan, komposisi bahan dan juga proses produk halal, proses produksinya. Nah, kenapa sih kok harus repot-repot menerapkan SJPH? Bagi pelaku usaha, Bapak Ibu, penerapan SJPH ini merupakan yang pertama pasti ya, mereka akan melakukan proses sertifikasi halal. Nah, persyaratan untuk melakukan proses sertifikasi halal itu, mereka pelaku usaha ini harus melaksanakan atau harus menerapkan sistem jaminan produk halal di tempat usahanya. Karena ini akan memberikan jaminan bahwa kesinambungan proses produk halalnya sudah terjamin, sudah dilakukan ya, sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, SJPH ini selain untuk proses sertifikasi juga memberikan jaminan terhadap kehalalan produk yang diproduksi. Gitu ya. Ini merupakan jaminan bahwa produk yang sudah diproduksi itu sudah halal, kemudian juga memberikan jaminan dan menjaga kesinambungan proses produk halalnya sudah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Nanti jika Bapak Ibu yang mau uji kompetensi, saya pastikan akan ditanya apa yang Anda ketahui terkait SJPH. Gitu ya. Jadi nanti jangan sampai Bapak Ibu menjelaskan itu hanya kepanjangannya saja, gitu ya. Paling tidak harus ada definisinya. Nah, di bagian yang pertama di Kepkaban 20 di struktur SJPH itu ada namanya pendahuluan. Di sana disebutkan bahwa kita sebagai manusia ya, umat muslim maupun non-muslim sebenarnya di surat Al-Baqarah di ayat 168 manusia diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik, halal dan toyib yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini jelas ya, untuk menjamin bahwa makanan yang kita makan itu halal dan juga baik, maka harus diperhatikan proses produksinya. Oleh karena itu, di PP 42 tahun 2024, pemerintah menetapkan bahwa untuk menjaga kesinambungan PPH, proses produk halal, singkatannya proses produk halal ya Bapak Ibu ya, PPH. Jangan salah nanti, jangan sampai proses produksi halal, tapi proses produk halal. Di PP 42 disebutkan untuk menjaga kesinambungan PPH, maka pelaku usaha wajib menerapkan SJPH. Penerapan ini merupakan jaminan dan persyaratan dalam proses sertifikasi dan kemudian juga memberikan kesinambungan bahwa produk yang dihasilkan itu sudah halal dan proses produksinya juga terjaga secara halal. Nah, ruang lingkup SJPH ini ada 4 Bapak Ibu. Apa saja itu? Yang pertama,
SJPH menetapkan persyaratan pada setiap tahapan proses produk halalnya. Jadi, ditetapkan untuk setiap tahapan PPH yang dilaksanakan, mulai dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari penyediaan bahan, kemudian tahapan pengolahan juga diatur, kemudian tahapan penyimpanan, pengemasan, pendistribusiannya bagaimana, penjualan, dan sampai penyajiannya. Jadi kalau ditanya tahapan proses produk halal itu sampai mana, itu jawabannya ya mulai dari penyediaan bahan sampai penyajian, gitu ya. Itu harus menjadi ruang lingkup dalam penerapan SJPH. Kemudian ruang lingkup yang kedua, SJPH itu menetapkan persyaratan dan kegiatan semua prosedur PPH, proses produk halal itu dalam 5 kriteria yang akan kita bahas nanti sampai sore gitu ya. Nah, ruang lingkup yang ketiga yaitu diterapkan untuk semua kategori pelaku usaha, Bapak Ibu. Baik itu usaha menengah, usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Semua masuk kategori pelaku usaha yang wajib menerapkan SJPH. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini berlaku untuk semua produk, Bapak Ibu. Produk yang mana? Kategori produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu yang berupa barang maupun berupa jasa. Dan ini sudah diatur kategori produk yang wajib bersertifikat halal itu bisa kita lihat di Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 748 tahun 2021 dan yang terbaru adalah di KMA 944 tahun 2024. Jadi kalau misalnya ada produk yang tidak masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal, tidak ada di KMA 748 dan KMA 944, maka tidak wajib atau tidak terkena kewajiban sertifikasi halal. Gitu ya. Jadi tidak kita tidak apa namanya? Tidak melihat kategori usaha pelaku usahanya. Kalau misalnya kategori usahanya besar tapi memang produk yang diproduksi tidak ada di KMA 748 dan KMA 944 ya tidak terkena kewajiban sertifikasi halal. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas di depan ya bahwa semua produk harus bersertifikat halal. Produk yang masuk beredar dan dipasarkan di Indonesia harus bersertifikat halal ketika masuk kategori wajib yang ber-SH sesuai KMA 748 dan KMA 944. Nah, produk ini ada 2 jenis, Bapak Ibu. Ada 2 kategori, yaitu kategori barang dan kategori jasa. Untuk yang barang, itu yang masuk dalam kategori barang adalah makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Ini wajib ya. Pentahapannya yang pertama ini, tahap wajib halalnya itu yang pertama, makanan dan minuman. Kemudian di jasa sembelian itu yang pertama di 17 Oktober 2024. Untuk yang mikro kecil ada relaksasi mundur sampai di 2026. Nah, kemudian ada kategori barang masuk produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak ya produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika yang beredar dan kita gunakan gitu ya. Namun tidak semua Bapak Ibu ternyata untuk produk kimiawi, biologi, rekayasa genetika yang wajib bersertifikat halal atau wajib menerapkan SJPH. Ketentuannya adalah hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Contoh misalnya, kalau produk kimiawi itu ada enzim gitu ya. Enzim itu produk kimiawi. Kemudian ada resin penukar ion, gini ya. Ada arang aktif untuk penjernih AMDK air minum dalam kemasan. Itu karena ada hubungannya, ada kaitannya dengan makanan dan minuman ya wajib bersertifikat halal. Kalau produk biologi itu yang kategori yang makanan, minuman, obat, dan kosmetik juga ada kaitannya itu. Misalnya kalau obat ada vaksin. Kalau makanan dan minuman mesti mungkin ada ragi gitu ya, ragi tempe, ragi tape, ragi roti dan seterusnya. Kemudian untuk produk rekayasa genetik, nah ini banyak juga ya, namun juga hanya yang terkait makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Misalnya rekombinan DNA, transplantasi sel punca, untuk kosmetik, dan seterusnya. Kemudian untuk Izin kategori bertanya yang sedikit terakhir, Ibu. Izin bertanya gimana? sedikit. Ibu. Izin bertanya sedikit. Oh iya, Tadi silakan Bapak. kalau Dari Bapak siapa? Hermansyah. Pak Hermansyah. Silakan Pak. Tadi ragi tadi juga termasuk yang di ini harus perhatikan hal aja. Raginya atau medianya ya?
Jadi produk raginya apa? Yang harus disertifikasi halal. Tapi karena ini produk mikrobial ya Bapak, itu Ya. nanti kita bahas di slide berikutnya. Yang harus kita perhatikan adalah media pertumbuhan dari Hmm. mikroorganisme untuk memproduksi ragi tersebut. Oh itu, oke, Ya, jelas jelas. jadi kita harus lihat apakah ini najis mugolado atau najis mutawasito gitu. Kalau misalnya najisnya itu dari najis babi atau anjing, najis berat itu tidak bisa kita gunakan. Kalau memang najisnya najis sedang, kita harus pisahkan apa antara medianya dan juga mikrobanya Oke, ya, dan produk makasih Bu. mikrobialnya gitu. Oke. Nah, sama-sama Pak Hermansyah. Yang terakhir ya Bapak Ibu, terakhir barang itu adalah namanya barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan atau yang kita kenal istilahnya barang gunaan. Saya ulang, ini istilahnya adalah barang gunaan. Barang yang kita pakai, kita gunakan dan kita manfaatkan. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya di sekitar kita barang yang kita gunakan dan kita manfaatkan. Namun ternyata ketentuannya tidak semua barang yang kita gunakan itu wajib bersertifikat halal. Hanya barang yang berasal atau yang mengandung unsur hewan saja. Itu yang terkena kewajiban sertifikat halal. Contohnya apa Bapak Ibu? Kira-kira? Jin Saimin. Kira-kira apa contohnya barang gunaan yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan unsur hewan? Tas kulit. Aksesoris-aksesoris dari kulit Aksesoris. hewan. Ya, betul. Nah, Jadi kalau aksesoris, itu tadi ada yang jawab tas kulit, gitu ya. Kemudian dulu ada sikat gigi, jaket kulit. sikat gigi itu ada kemungkinan puas gitu. Ya, kuas, kuas Bapak, kuas, kuas Puas. untuk kue atau bakaran gitu ya. Betul, betul. Orang jual apa namanya bakso bakar gitu kuasnya kalau. Ya, betul. Itu nanti masuk di dalam daftar bahan yang Bapak Ibu harus periksa, kuas. Jadi bahan penolong. Kalau kuas nanti harus diperiksa apakah sudah ada sertifikat halalnya, karena ini barang gunaan, gitu ya. Maka yang tidak terkena kewajiban halal kan jika tidak ada unsur hewan. Untuk memastikan tidak ada unsur hewan itu bisa dibakar. Kalau misalnya baunya bau rambut, berarti ada unsur bulu gitu ya, yang dipakai. Yang lebih aman sih pakai, nanti kita bisa sarankan ke pelaku usaha memakai yang kuas dari sintetis, bisa dari nilon gitu ya. Yang untuk kuas lukis itu dari sintetis. Itu lebih aman. Oke, jadi Bapak Ibu saya lanjutkan ya, barang gunaan yang hanya berasal dan atau mengandung unsur hewan saja. Jadi kalau tidak ada unsur hewan seperti contoh misalnya wajan murni dari besi atau panci yang murni dari aluminium, itu tidak perlu ada sertifikat halalnya karena tidak ada unsur hewannya. Ya, oke ya, jelas ya sampai di sini ya. Kemudian kita bahas yang kategori produk yang kedua. Ada barang tadi ya, kemudian ada jasa. Jasa di sini juga diatur. Jasa apa saja yang terkena kewajiban sertifikat halal. Yang pertama ada jasa penyembelihan. Ada jasa pengolahan, ada jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, ada jasa penjualan, dan juga jasa penyajian. Nah, untuk jasa yang ada di sini, tidak semua jasa juga, Bapak Ibu. Tetapi jasa yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik saja yang terkena kewajiban sertifikat halal. Contoh misalnya jasa distribusi. Nah, halal logistik. Nanti Bapak Ibu ketika bekerja atau bertugas sebagai auditor halal, kemungkinan akan mendapati klien dari logistik. Ya. Nah, yang terkena kewajiban sertifikat halal itu yang hanya mengangkut makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Jika misalnya jasa distribusi ini hanya mengangkut misalnya mebel atau hanya mengangkut bahan bangunan, semen, dan seterusnya yang tidak ada kaitannya dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik, ya tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Gitu ya. Tapi kalau misalnya jasa distribusi ini mengangkut sabun, shampoo, lotion yang ini masuk kategori kosmetik, ya terkena kewajiban sertifikasi halal. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian yang ketiga, istilah dan definisi. Kalau setiap regulasi gitu kan pasti ada bagian terkait istilah dan definisi untuk bisa memudahkan kita pengguna regulasi tersebut untuk memahami, gitu ya, lebih memahami. Jadi ini bisa nanti Bapak Ibu baca kembali terkait definisi,
terhadap beberapa istilah yang banyak dipakai di Kepkaban 20 tahun 2023 terkait SJPH. Ada bahan, ada kriteria SJPH, ada produk halal seperti apa bahan kritis. Nah, nanti terkait kekritisan bahan itu nanti Bapak Ibu akan ada materi tersendiri ya. Setiap kategori. Jadi makanan, minuman, bahan kritisnya di mana, sembelihan di mana kekritisannya, titik kritisnya. Kemudian ada produk biologi, kimia, kosmetik itu ada beberapa titik kritis yang perlu kita perhatikan. Untuk kemudian ada istilah Homer. Nah, Homer ini adalah minuman beralkohol. Jadi minuman yang memang mengandung alkohol dan yang penting tujuannya adalah untuk bisa memabukkan. Ada namanya minuman yang juga mengandung alkohol tapi dia tidak diproduksi untuk tujuan memabukkan. Misalnya yogurt, itu kan ada alkoholnya, gitu ya. Kombucha, teh kombucha. Nah, untuk barang-barang yang non-hammer tapi mengandung alkohol, ini ada ketentuannya, yaitu kurang dari 0,5% kandungan alkohol pada produk akhirnya. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mengaudit minuman, kemudian ada potensi ada kandungan alkoholnya, maka Bapak Ibu bisa ambil sampel untuk dilakukan uji berapa kadar alkohol atau etanol pada produk akhirnya. Gitu ya. Nah, kalau Homer berapa batasannya Bapak Ibu? Penggunaan Homer. Tidak ada, Bu. Gimana Bu? Ragu-ragu Bu? Nol, nol. Nol, betul. Tidak boleh sama sekali ya. Tidak. Ah, betul, tidak boleh sama sekali. Jadi kalau penggunaan yang kategori Homer berapapun tidak diperbolehkan. Misalnya room. Room itu kategori Homer, maka tidak ada batas toleransi penggunaannya. Gitu ya. Nah, untuk Kalau makan, misi Ibu, ya nah, jadi silakan. kalau misalnya seperti sake 0%, dan sudah ada sekarang produk sake 0%, itu kan kalau penamaannya gimana? Kan itu kan penamaannya berasumsi ke Iya. non halal soalnya. Apakah eh, termasuk halal atau tidak ya? Iya, yang jelas kalau misalnya secara substansinya itu halal ya Pak, prosesnya juga tidak terkontaminasi bahan haram gitu ya. Hmm. Itu secara substansi halal Pak. Tapi kalau untuk proses sertifikasi ini akan terkendala karena produk itu tidak sesuai dengan nama produk yang Ah, ditentukan. Nanti kita iya, bahas di kriteria yang kelima Pak untuk nama produk. siap, siap, siap. Terima kasih Ibu. Seperti itu ya. Sama-sama ini Pak Hermansyah lagi ya. Ya, ya. Baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk kategori minuman ada batasannya. Untuk makanan, obat dan kosmetik selama tidak membahayakan kesehatan. Itu ketentuannya sesuai fatwa MUI. Jadi ada namanya nanti fatwa MUI ya Bapak Ibu. Nanti akan di-share oleh Ibu MOT. Nanti Bapak Ibu menerapkan fatwa-fatwa halal dari MUI supaya lebih mudah nanti Bapak Ibu bisa baca-baca untuk fatwa MUI nanti juga bisa diupdate terus ya untuk ketetapan fatwa supaya lebih mudah Bapak Ibu dalam bekerja. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu untuk azas. Bagian yang keempat, azas SJPH ada 7. Yang pertama perlindungan. Azas perlindungan ini artinya bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal itu Bapak Ibu tujuannya adalah melindungi, memberikan perlindungan kepada siapa? Kepada masyarakat Muslim dari mengkonsumsi dan menggunakan produk yang tidak halal. Jadi jangan sampai masyarakat Muslim di Indonesia itu salah memilih produk karena tidak adanya jaminan terkait kehalalan produk. Kemudian asas yang kedua keadilan. Dalam menyelenggarakan jaminan produk halal ini Bapak Ibu harus mencerminkan keadilan ya secara proporsional, tidak boleh diskriminasi. Oh ini pejabat. Oh nanti ada apa namanya? eh, beberapa misalnya ya ketika mengaudit pejabat gitu ya ada beberapa pemakluman itu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu nanti sebagai auditor halal nanti sebelum melaksanakan tugas nanti akan ada namanya fakta integritas yang harus Bapak Ibu tanda tangani sebelum bekerja. Kemudian ada asas kepastian hukum. Jadi dalam asas sistem jaminan produk halal ini, dalam penyelenggaraan jaminan produk halal ini, itu memberikan kepastian hukum. Kepada siapa? Kepada suatu produk
dan dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Kemudian ada azas yang keempat, akuntabilitas dan transparansi. Jadi bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal ini, Bapak Ibu, harus dapat dipertanggungjawabkan ya. Harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu kepada masyarakat maupun pada konsumen luar negeri gitu. Sebagai pemegang, mereka sebagai konsumen yang mengkonsumsi dan menggunakan produk kita. Kemudian efektivitas dan efisiensi bahwa dalam menyelenggarakan jaminan produk halal itu dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna, Bapak Ibu. Jadi harus berdaya guna, minimalkan penggunaan sumber daya dan harus dilakukan secara cepat, sederhana dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Jadi kalau misalnya ada pelaku usaha melaksanakan SJPH, menerapkan SJPH ya harus menggunakan metode-metode yang sederhana, jangan tambah ruwet gitu ya. Harus dengan cara yang sederhana, yang efektif, efisien, caranya cepat, biayanya ringan. Termasuk juga nanti Bapak Ibu sebagai auditor halal di LPH, jangan sampai nanti efektivitas dan efisiensi ini tidak dikedepankan sehingga nanti harga harga uji, harga apa ujian dan lainnya menjadi lebih mahal. Kemudian ada azas profesionalitas, bahwa dalam menyelenggarkan jaminan produk halal ini, Bapak Ibu harus mengutamakan keahlian, harus berdasarkan kompetensi dan kode etik. Ada 3 profesi di bidang halal ya, ada juleha, juru sembelih halal, ada auditor halal, ada penyelia halal. Ketiga profesi ini ada standar kompetensinya, yang namanya SKKNI, gitu ya. Dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan untuk ketiga profesi ini itu kurikulumnya sudah didasarkan pada SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Kemenaker. Seperti Bapak Ibu sekarang ini pelatihan itu kita berdasarkan SKKNI. SKKNI-nya masih lama, sudah lama tapi tahun 2019 belum diupdate. Tapi kita tetap pakai itu sebelum ada updating dari SKKNI yang baru. Kemudian yang terakhir azas nilai tambah dan daya saing. Jadi kita ketahui bersama Bapak Ibu sudah banyak ya produk luar negeri yang kemudian masuk beredar dan dipasarkan di Indonesia yang ada sertifikat halalnya. Jangan sampai nanti konsumen kita ini akan memilih barang tersebut dengan alasan sudah ada sertifikat halalnya. Gitu ya. Jadi kalah saingan produk dalam negeri. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di bagian yang kelima, yaitu kriteria, yang juga ada 5, ya, yang juga ada 5, yaitu yang pertama kriteria komitmen dan tanggung jawab. Tadi sudah Mbak siapa tadi itu sudah sebutkan ya 5 kriterianya, Mbak Mega tadi ya. Kemudian ada kriteria yang kedua, bahan apa dan bagaimana, seperti apa bahan sesuai ketentuan SJPH itu diatur di kriteria yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, proses produk halal atau kita singkat PPH, gitu ya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu diatur di kriteria yang ketiga, proses produk halal. Kemudian kriteria yang keempat, produk. Namanya bagaimana, bentuknya seperti apa, profil sensorinya, kemasan produknya itu diatur di ketentuan kriteria 4 produk. Dan yang terakhir ditutup dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini Bapak Ibu, 5 ini harus Bapak Ibu apa ya, hafal di luar kepala ini kalau boleh ya, kalau boleh saya sampaikan seperti itu. 5 kriteria, seperti juga rukun Islam. Ada 5. Apalagi yang 5, Bapak Ibu? Pancasila. Sila Pancasila. Ya, Pancasila. Sholat wajib 5 waktu. Wajib. Apalagi balonku. Nah, 5. Ada 5. Supaya lebih Empat sehat ini lima aja saya. sempurna. Iya, 4 sehat 5 sempurna, betul. Jadi Bapak Ibu, saya dulu itu waktu awal sekali ya untuk mempelajari ini tuh kok saya juga diuji kompetensi gitu ya. Aduh kok 5 ini kok nggak apal-apal gitu ya. Nah, saya memahamkan kepada diri saya sendiri. Sebelum melaksanakan sesuatu, sebelum menjalankan sistem, maka harus ada komitmen. Betul ya. Harus ada komitmen dari pelaku usahanya, disertai dengan tanggung jawab. Ketika akan menikah, harus ada komitmen dari calon suami kepada calon istri gitu ya. Jadi yang pertama harus dilaksanakan tuh komitmen dulu. Nah, setelah itu ketika akan berproduksi, akan menghasilkan sesuatu, maka harus ada bahan. Jadi kriteria yang kedua akhirnya jadi bahan.
Kemudian setelah ada bahan mau diapakan? Akan diproses. Maka ada kriteria yang ketiga namanya proses produk halal. Setelah diproses akan menjadi produk. Kriteria yang keempat itu adalah kriteria produk. Nah, yang terakhir ketika proses ini dilaksanakan gitu ya, maka supaya ada penyempurnaan, ada improvement, ada pengawasan, ada konsistensi, maka perlu ada namanya kriteria yang terakhir. Harus ada pemantauan dan juga evaluasi. Gitu ya. Jadi urutannya seperti ini. Plan, do, check, action. Ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu komitmen dan tanggung jawab. Bagaimana komitmen dan tanggung jawab ini? Itu pertama kita harus tahu definisinya dulu. Komitmen dan tanggung jawab itu adalah pernyataan tertulis. Pernyataan secara tertulis, bukan secara informal, harus ditulis. Dari siapa? Dari pelaku usahanya. Jadi pernyataan tertulis dari pelaku usahanya, apa yang harus dinyatakan secara tertulis itu bahwa pelaku usaha akan menerapkan, akan mengembangkan kriteria SCBH secara konsisten dan berkesinambungan. Serta pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal. Dan ini harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Gitu ya. Nah, untuk menilai, Bapak Ibu akan menilai kriteria komitmen dan tanggung jawab ini, Bapak Ibu harus lihat 3 unsur. 3 unsur yang terdapat dalam kriteria yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Apa 3 unsur ini? Bapak Ibu harus lihat, 1, kebijakan halal. Nomor 2, unsur tanggung jawab pelaku usaha. Yang ketiga, unsur pembinaan sumber daya manusia. Bagaimana pelaku usaha harus menerapkan semua unsur ini? Yang pertama, untuk unsur kebijakan halal. Jadi kebijakan halal ini merupakan pernyataan tertulis ya, Bapak Ibu harus ditulis. Harus ditandatangani, harus divalidasi oleh pimpinan perusahaan, bukan oleh direktur operasional misalnya atau kepala produksi. Harus dari direktur, dari top manajemennya. Yang isinya adalah komitmen pelaku usaha untuk 1, mereka harus menggunakan bahan halal. Kemudian 2, memproses secara halal. Dan yang ketiga, menghasilkan produk yang halal. Sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal dan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Nah, untuk narasi kebijakan halal, ini sudah ada template-nya. Dan ini biasanya pelaku usaha sesuai dengan template, nanti jika diperlukan bisa dimasukkan klausul yang lain gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis usaha pelaku usahanya, namun tidak mengurangi substansi. Jadi Bapak Ibu akan ngecek ini, bagaimana implementasi kebijakan halalnya. Sudahkah ditetapkan, sudahkah disusun gitu ya. Nah, aktivitas apa yang menyertai kebijakan halal ini terkait unsur kebijakan halal? Yang pertama, pelaku usaha atau manajemen perusahaan itu harus menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung dalam melaksanakan proses produk halal. Jadi harus ada penyelia halalnya, harus ada tim manajemen halalnya gitu ya. Harus ada sarana prasarananya, misalnya harus ada SOP, harus ada peralatan yang mendukung seperti itu. Kemudian pelaku usaha juga harus mematuhi peraturan perundangan ya terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelaku usaha atau manajemen perusahaan harus memastikan bahwa mereka hanya menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal sesuai dengan ketentuan. Nah, Bapak Ibu ini akan memastikan, Bapak Ibu sebagai auditor halal akan memastikan bahwa kebijakan halal ini sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua sudah harus bisa dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil organisasi. Artinya untuk bisa dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil di perusahaan maka harus ada namanya kegiatan sosialisasi atau komunikasi terkait kebijakan halal kepada seluruh pihak yang terkait. Semua stakeholder baik itu internal maupun eksternal. Kalau sosialisasi kepada pihak internal kepada siapa Bapak Ibu? Internal perusahaan kepada siapa sosialisasinya? Seluruh Karyawannya. karyawannya, Bu. Jadi Bapak Ibu harus pastikan sudah ada kegiatan sosialisasi untuk seluruh karyawannya. Sudah ada SOP terkait kegiatan sosialisasi kebijakan halal pada seluruh karyawan. Baik itu karyawan yang baru maupun karyawan yang lama. Jadi bisa nanti Bapak Ibu wawancara gitu ya. Pada karyawan, apakah Anda sudah mendapatkan
Misalnya, apakah Anda sudah mendapatkan sosialisasi kebijakan halal di wawancara ketika saat audit on-site? Kemudian ada namanya sosialisasi kepada eksternal. Nah, pada pihak eksternal kira-kira pada siapa? Konsumen. Konsumen, oke. Terus kemudian Supplier, Bu. supplier, betul. Ya, atau mungkin vendornya, atau mungkin penyedia jasa transportasi pihak ketiga. Kalau misalnya perusahaan tidak mempunyai armada sendiri sehingga menggunakan jasa transportasi pihak ketiga, maka harus kepada pihak-pihak tersebut harus ada sosialisasi terkait kebijakan halal perusahaan. Gitu ya. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi ini seperti apa itu diserahkan kepada perusahaan sendiri. Jadi cara-caranya ditentukan oleh pihak perusahaan. Misalnya bisa melalui pelatihan internal, bisa melalui briefing karyawan. Kalau kepada konsumen atau kepada pihak luar yang lain gitu ya, misalnya dengan menggunakan poster atau banner. Jadi dicetak kebijakan halalnya, dibuat banner atau poster, dipasang di tempat-tempat yang kelihatan atau di tempat-tempat yang mudah terjangkau dan terbaca. Kemudian kalau misalnya untuk supplier atau untuk vendor yang jauh gitu ya, tempatnya tidak mungkin tatap muka, maka bisa menggunakan email. Nah, bentuk-bentuk sosialisasi ini bukti-buktinya itu harus dipelihara dengan baik oleh perusahaan dan Bapak Ibu akan ngecek cek bukti sosialisasinya sudah dilaksanakan atau belum. Jadi kalau misalnya di wawancara sudahkah ada sosialisasi kebijakan halal, sudah mana buktinya tidak ada, itu bisa kita terima karena kita bekerja berdasarkan eviden ya, berdasarkan bukti dukung. Apa bentuk bukti yang bisa disimpan ketika sudah melaksanakan kebijakan halal? Kalau misalnya melalui pelatihan internal, ya berarti harus ada daftar hadir pelatihan internal. Kalau ada briefing, ya harus ada daftar hadir briefing, notulensi briefing, gitu ya. Kalau ada poster, banner, jadi harus ada pemasangan poster dan banner. Ada email, ya berarti harus ada screenshot emailnya atau kita diberikan akses terkait email yang sudah dikirimkan kepada pihak vendor gitu. Nah, ini contoh implementasi kebijakan halal nih. Nah, kalau seperti ini kira-kira sudah terpenuhi, sudah sesuai ataukah ada ketidaksesuaian nih Bapak Ibu? Belum Hakim. ditanda tangan, belum Iya, divalidasi. betul. Belum ditanda tangan. Apakah ini bisa terjadi? Bisa terjadi. Saya mengalami sendiri. Jadi ketika mengaudit restoran gitu ya, mungkin buru-buru, jadi mau audit buru-buru dicetak, dipasang gitu ya, di Pigora bagus, belum ditandatangani. Lupa karena terburu-buru. Ini jadi temuan karena ini kan kebijakan harus diketahui oleh pimpinan, harus divalidasi oleh pimpinan gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kalau yang seperti kanan ini Bapak Ibu hanya di print, ditempel. Kira-kira memenuhi nggak? Mencukupi tidak? Kalau ruangannya kecil, ya ini bisa mencukupi ya. Kalau misalnya ruangannya besar, mungkin ini tidak akan bisa terbaca, tidak akan bisa tersosialisasi kebijakan halalnya. Jadi ini tidak mencukupi. Atau mungkin dulu waktu di ini ya, ada 3 outlet dalam satu kawasan wisata, gitu ya, mau mau ada sertifikasi halal, ada 3 outlet restoran. Yang dipasang cuma satu restoran yang terbesar saja. Padahal ada 4 yang lain di sekitarnya. Itu tidak dipasang poster kebijakan halal. Nah, itu juga akan jadi temuan karena dianggap tidak mencukupi konsumen yang makan di eh, restoran 2 gitu ya, yang tidak ada kebijakan halalnya itu tidak akan tersosialisasi terkait kebijakan halal dari perusahaan. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh sosialisasi melalui media sosial kepada pihak internal perusahaan, misalnya perusahaannya banyak cabang gitu ya di luar pulau, luar kota, maka bisa menggunakan Zoom meeting atau mungkin di WA group dan seterusnya. Ini bukti-bukti sudah dilaksanakan sosialisasi kebijakan halal. Kalau menggunakan WhatsApp boleh, asal ada buktinya, ada respon dari suppliernya, dari screenshot ini kepada distributor atau supplier. Nah, untuk unsur yang kedua sekarang. Tadi sudah kebijakan halal unsur yang pertama.
Kemudian unsur yang kedua, tanggung jawab pelaku usaha. Apa yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha? Yang pertama, pelaku usaha harus bisa menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, untuk penerapan, dan untuk perbaikan yang berkelanjutan dari SJPH. Kemudian, implementasi berikutnya, pelaku usaha harus menetapkan penyelia halal. Dan kemudian harus melaporkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundangan. Jadi harus dilaporkan melalui si halal. Nanti ya, penetapan penyelia halal, ya, jadi harus ada surat tugas, harus ada SK dari siapa? Dari top manajemennya. Menunjuk seseorang untuk menjadi penyelia halal di perusahaan. Nah, untuk mikro kecil, Bapak Ibu, untuk usaha mikro kecil, penyelia halalnya bisa berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan karena kekurangan SDM ya. Jadi, pelaku usaha sendiri menjadi penyelia halal itu masih diperbolehkan saat ini. Nah, ketika tidak ada, tidak bisa misalnya pelaku usahanya tidak bisa, belum pelatihan dan seterusnya ya, pada saat mekanisme reguler, bisa nanti difasilitasi. Jadi yang menjadi penyelia halal itu bisa dari pihak lain. Misalnya difasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, dinas-dinas terkait, badan usaha, atau perguruan tinggi. Dosen itu bisa menjadi penyelia halal untuk usaha mikro kecil. Nah, sebagai salah satu unsur tridharma perguruan tinggi ya, pengabdian masyarakat. Ini masih ada ruang untuk usaha mikro kecil. Nah, kemudian setelah penetapan penyelia halal, pelaku usaha juga bertanggung jawab untuk menetapkan tim manajemen halal. Ada namanya tim manajemen halal. Ini itu tim yang melibatkan seluruh pihak terkait, Bapak Ibu. Pihak yang terkait penerapan SJPH di perusahaan. Jadi personil-personil yang menjadi anggota tim manajemen halal itu paling tidak yang bertanggung jawab pada aktivitas kritis di perusahaan. Wakil-wakil dari misalnya bagian purchasing, wakil dari bagian produksi, bagian QC, itu harus masuk. Kemudian mungkin kalau ada apa namanya R&D gitu juga harus bisa masuk karena mereka juga terkait dengan penjaminan produk halal di perusahaan. Harus dijaga integritasnya untuk semua personil yang menjadi anggota tim manajemen halal. Nah, ini contoh SK penetapan tim manajemen halal yang ditandatangani oleh direktur. Nah, ini rumah sakit ini ya. Rumah sakit itu pengajuan sertifikasinya biasanya kalau tahapan pertama yang wajib itu kan di pengolahan makanan dan minuman, baik itu untuk pasien ataupun untuk nakesnya. Nah, biasanya yang mengajukan itu adalah instalasi gizinya. Nah, kalau instalasi gizi yang menjadi tim manajemen halalnya ya yang terkait, misal kalau di sini kepala urusan dapurnya, jadi bagian pengadaan atau purchasing, kepala urusan gizi, dan seterusnya. Nah, ini mereka harus paham betul bahwa mereka sudah ditetapkan sebagai sebagai tim manajemen halal, harus tahu tugas dan fungsinya. Nah, biasanya kalau audit, kita melaksanakan audit, kita hadirkan ini tim manajemen halal, dihadirkan oleh pelaku usaha. Nah, terkait penyelia halal, mungkin saya spill sedikit ya, mungkin banyak yang baru di sini. Penyelia halal itu siapa sih, Bu? Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di perusahaan. Ada 4 tugas penyelia halal, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka harus mengawasi PPH di perusahaan, gitu ya. Yang kedua, tugas mereka adalah menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Jika ada ketidaksesuaian, harus segera menentukan tindakan perbaikannya apa, tindakan pencegahannya apa. Itu tugas penyelia halal. Kemudian yang ketiga, mereka harus mengkoordinasikan proses produk halal di perusahaan. Penyelia halal kan tidak bekerja sendiri. Mereka harus berkoordinasi dengan divisi atau bagian yang lain, maka tugas mereka adalah mengkoordinasikan PPH tersebut. Nah, yang keempat, yang hubungannya dengan Bapak Ibu, penyelia halal itu tugasnya adalah mendampingi auditor halal LPH pada saat audit atau pada saat pemeriksaan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ketika proses audit, mulai dari pre-audit, ketika masuk dokumen gitu ya di LPH, sampai audit on-site, sampai penyusunan laporan, Bapak Ibu bisa nanti berkomunikasi terus dengan penyelia halalnya. Karena mereka tugasnya adalah mendampingi auditor halal. Gitu ya. Apakah perlu ada konfirmasi, ada dokumen yang perlu dilengkapi, Bapak Ibu bisa minta ke penyelia halalnya. Jadi jangan sampai ada cerita ya, teman saya ketika mengaudit nggak ada penyelia halalnya. Ini kan jadi terkendala nanti ya. Jadi perlu ada komunikasi
Untuk jadwal auditnya jangan sampai penyelia halalnya tidak ada atau tidak hadir. Tuh. Nah, untuk unsur yang terakhir yaitu unsur pembinaan sumber daya manusia, pembinaan SDM. Implementasinya, pelaku usaha harus melakukan pembinaan berupa pelatihan, Bapak Ibu. Pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan ini ada dua jenis, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Kalau pelatihan eksternal itu pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak di luar perusahaan. Artinya mengikutsertakan apakah itu penyelia halalnya atau anggota dari tim manajemen halalnya untuk mengikuti pelatihan yang itu sudah ada aturannya harus diselenggarakan oleh BPJPH atau diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau oleh lembaga pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH. Salah satunya Halal Institute ini. Jadi pelatihan eksternal itu adalah mengikutsertakan personil perusahaan untuk mengikuti pelatihan di luar perusahaan. Nah, sedangkan pelatihan internal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan sendiri. Ini ketentuannya disesuaikan bagaimana bentuk pelatihannya dan seterusnya itu disesuaikan dengan perusahaan masing-masing, disesuaikan dengan proses bisnis dan ruang lingkup usahanya. Siapa yang menjadi trainernya? Yang menjadi trainer pelatihan internal itu adalah yang personel yang sudah kompeten. Biasanya penyelia halalnya yang sudah lulus pelatihan. Kalau misalnya nggak pede nih Bu, saya jadi pelatih, boleh nanti memanggil atau dibantu narasumber dari luar. Yang jelas penyelenggaranya adalah perusahaan sendiri. Dewi izin, Bu Dewi. Ya, silakan. Bu Elia ya, sudah 12. habis ya? Iya, ya, ya. Break dulu ya. Oke, saya nggak lihat nih jamnya. Kayaknya jam saya yang akan mundur. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sudah lebih 5 menit. Nanti kita lanjutkan untuk sesi berikutnya setelah sesinya Pak Yai ya, Mbak Elia ya, di jam 14. Nanti akan saya Ya, refresh sebentar. setelah Pak Kiai. Baik, demikian Bapak Ibu untuk kriteria 1 ya. Nanti kita lanjut di kriteria yang 2, 3, dan 4. Pertanyaan nanti akan saya simpan nanti untuk bisa kita bahas bersama. Em, Selamat beristirahat Bapak Ibu. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.